mahasiswa yang tak pernah pulang dari camping. Perjalanan ke hutan. Liburan semester tiba, dan 6 mahasiswa memutuskan untuk camping di sebuah hutan pegunungan yang jarang dijamah orang. Mereka adalah Raka, ketua kelompok, Serius, Fajar, paling berani, Dani, humoris, Nisa, pendiam, sering menyimpan firasat, Putri, penakut, dan Rani, suka foto-foto. Perjalanan dimulai dengan penuh tawa. Mereka bercanda sepanjang jalan setapak, mengangkat ransel besar berisi tenda, peralatan masak, dan bekal. Namun, semakin jauh kaki melangkah, suasana hutan terasa makin sunyi. Awalnya hanya suara ranting patah dan dedaunan kering yang mereka dengar. Tapi kemudian, hutan benar-benar hening. Tak ada suara burung, tak ada hewan kecil berlari. Hanya sunyi yang membuat bulu kuduk merimang. Kenapa sepi banget ya? Biasanya di hutan tuh banyak suara jangkrik atau burung. Gumam Putri sambil menggenggam lengan Rani. Ah, mungkin udah malam, mereka pada tidur, saut Fajar santai. Namun Nisa hanya menunduk. Sejak tadi ia merasa ada yang salah. Papan misterius. Saat matahari mulai merunduk ke barat, mereka menemukan sebuah papan kayu tua yang nyaris lapuk, terpancang miring di samping jalan setapak. Tulisan di atasnya sudah pudar, namun masih bisa terbaca samar. Jangan pasang tenda di bawah pohon besar. Mereka semua berhenti. Lucu banget, papan larangan model gini. Udah kayak film horor aja. Jani terkekeh mencoba mencairkan suasana. Bisa aja, papan itu dipasang orang biar kita nggak nginep sembarangan, kata Raka mencoba lukis. Namun Nisa merasakan hawa dingin menjalar dari papan itu. Seolah-olah papan tersebut bukan sekedar peringatan, melainkan sebuah ancaman. Menemukan lapangan kecil. Hari mulai gelap, mereka harus segera mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah berjalan hampir 1 jam lagi, akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan kecil yang cukup datar. Di tengah lapangan itu, berdiri sebuah pohon besar dengan batang yang sangat tebal, akar menjalar kemana-mana, dan cabang-cabangnya menjulang menutupi sebagian langit. Wah, pas banget. Di sini aja kita dirikan tenda, kata Fajar dengan semangat. Tapi, bukannya tadi ada tulisan jangan pasang tenda di bawah pohon besar? Tanya Putri dengan suara bergetar. Ah, itu cuma kebetulan. Lagian tempatnya strategis banget, balas Denny sambil menurunkan tasnya. Meski ragu, akhirnya mereka sepakat. Mereka mendirikan 2 tenda besar tepat di bawah pohon itu. Hening yang aneh. Saat api unggun dinyalakan, suasana sedikit cair. Dani bercanda, Rani sibuk mengambil foto dengan kameranya, dan Putri mencoba memasak mie instan. Namun, di sela-sela tawa, Nisa beberapa kali menoleh ke arah pohon besar itu. Ia merasa ada sesuatu di antara cabang-cabangnya, sesuatu yang bergerak, meski mungkin hanya bayangan. Ia tidak berani memberitahu yang lain karena takut dibilang paranoid. Ketika malam turun sepenuhnya, kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Api unggun berlerak, namun udara semakin dingin menusuk. Suasana semakin mencekam. Kalian sadar nggak? Bisik Rani tiba-tiba. Kenapa? Tanya Raka. Dari tadi, aku nggak dengar suara jangkrik sama sekali. Padahal malam-malam gini kan rame. Semua terdiam sejenak. Api unggun berderak dan dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Seakan ada yang menginjaknya. Raka mencoba tenang. Mungkin hewan kecil, nggak usah takut. Besok pagi kita jalan-jalan ke air terjun katanya dekat sini. Mereka akhirnya masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Tapi saat semua hampir terlelap, Putri tiba-tiba membuka mata. Ia mendengar suara lirih dari arah luar. Suara yang sangat dekat, seakan-akan berbisik tepat di samping tenda. Kenapa kalian mendirikan tenda di sini? Putri membeku, tubuhnya kaku. Sementara bisikan itu terdengar semakin jelas.